Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas terkait operasi himpunan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Di sini yang akan kita bahas ada 4 ya. Yang pertama ada irisan himpunan, yang kedua ada gabungan himpunan, yang ketiga ada selisih 2 himpunan, dan yang keempat ada komplement himpunan. Nah, kita ke materi yang pertama. Di sini ada irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B atau A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai di sini ada himpunan irisan dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya yaitu X. Nah, di mana X ternyata anggota dari A dan X juga anggota dari B. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Di sini yang pertama, contoh soal yang pertama diketahui K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12 dan L adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Nah, di sini yang ditanyakan yang A, tentukan irisan himpunan K dan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, buatlah diagram V-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan irisan himpunan K dan L. Di sini kita jawab dari yang A ya. Nah, di sini ada K adalah himpunan yang anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini merupakan bilangan prima kurang dari 12 ya. Makanya ini sampai 11 bilangan primanya karena di sini diminta kurang dari 12. Kemudian di sini ada L. L itu adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8, ada 3, 5, dan 7. Kemudian anggota K yang sekaligus menjadi anggota L adalah 3, 5, dan 7. Maka irisan himpunan K dan L adalah himpunan yang anggotanya yaitu 3, 5, dan 7. Maka gambar diagram V-nya seperti ini. Di sini ada K. Nah, K itu kan himpunan bilangan prima kurang dari 12. Di situ ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini di dalam K ya. Kemudian L, anggotanya yaitu 3, 5, dan 7. Di sini berarti L itu ada di dalam K karena anggota dari L itu merupakan anggota dari K. Kemudian kita lihat irisan himpunan dari K dan L ada 3, 5, dan 7. Ternyata 3, 5, dan 7 ini merupakan anggota dari himpunan L. Jadi di sini ya yang diarsir berarti yang di irisannya, irisan dari K dan L. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Diketahui P adalah himpunan yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Q adalah himpunan yang anggotanya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Di sini kita diminta yang pertama yaitu untuk menentukan irisan himpunan P dan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, buatlah diagram V-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan P irisan Q. Kemudian kita bahas yang A. Di sini ada P. P itu anggotanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Q anggotanya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Di sini anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah 2 dan 4 ini ya. Ada di P dan ada di Q. 2 dan 4. Maka irisan himpunan dari P dan Q adalah 2 dan 4. Seperti ini ya. Maka diagram V-nya akan menjadi seperti ini. Di sini ada himpunan P. Nah, himpunan P itu ada
1, 2, 3, 4, dan 5. Sini ada Ki. Nah, Ki itu kan anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Di sini irisannya ternyata 2 dan 4, maka 2 dan 4 ada di sebelah sini. Yang beririsan, ya yang ini ya, yang diarsir dengan warna yang lebih gelap ini. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Diketahui G adalah himpunan yang anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada H adalah himpunan yang anggotanya yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian yang ditanyakan, tentukan irisan himpunan G dan H dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan G irisan H. Nah, di sini kita akan mulai dari yang A terlebih dahulu ya. Sini ada G, anggotanya G ada 1, 3, 5, 7 seperti itu. Kemudian H, di sini H anggotanya ada 2, 4, dan 6. Maka G irisan H adalah himpunan kosong. Kenapa kok himpunan kosong? Karena di sini anggota G yang juga anggota dari H itu tidak ada ya. Di sini 1, nah di sini tidak ada 1, 3, di sini tidak ada 3, 5, di sini tidak ada 5, dan 7 tidak ada 7. Jadi di sini G irisan H itu merupakan himpunan kosong. Oleh karena irisan himpunan G dan H tidak mempunyai anggota, maka tidak ada daerah yang diarsir. Maka diagram Venn-nya akan seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Ini himpunan G dan ini himpunan H. Nah, di sini tidak ada yang diarsir ya, karena di sini tidak memiliki anggota. Untuk irisan himpunan G dan H itu tidak memiliki anggota. Seperti itu. Lalu kita ke materi yang kedua, gabungan himpunan A dan B. Di sini gabungan himpunan A dan B atau A gabungan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan A dan B didefinisikan sebagai, nah seperti ini ya, A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya itu X, di mana X itu anggota dari A atau X anggota dari B. Kita ke contoh soalnya untuk yang gabungan himpunan. Di sini, sebelum itu ini ada banyak anggota dari himpunan A. Nah, banyak anggota dari himpunan A, untuk mencari banyak anggotanya, kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumusnya yaitu N dikalikan dengan, ini ada P gabungan Q sama dengan N P ditambah N Q dikurangi N P irisan Q. Seperti itu ya rumusnya, ini diingat-ingat untuk mencari banyak anggota dari gabungan himpunan. Kemudian kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. B adalah himpunan yang anggotanya yaitu 3 dan 5. Di sini yang diminta yang A, kita diminta untuk menyatakan gabungan dari himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dan yang B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah dari gabungan himpunan A dan B. Di sini kita jawab dari yang A. Di sini kita tuliskan lagi ya. Tadi A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B anggotanya yaitu 3 dan 5. Di sini A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kan
gabungan. Maka di sini yang A dan B itu kita gabung. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini yang A ada 3, B ada 3. Yang ada 5, di B ada 5. Jadi, gabungan dari A dan B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian gambar diagram V-nya seperti ini adik-adik. Nah, di sini A itu kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang B itu 3 dan 5. Nah, karena 3 dan 5 ini juga merupakan anggota dari A, maka kita buat diagram untuk yang B-nya ada di dalam diagram A ya, yang A ya. Jadi ada di sini. Ini untuk yang B. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Diketahui E adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, yang F merupakan himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Kita diminta untuk menyatakan gabungan dari himpunan E dan F dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, yang B, buatlah diagram V-nya dan arsirlah daerah E gabungan F. Nah, di sini kita yang A terlebih dahulu, ada E. E itu kan tadi himpunan bilangan asli genap ya, yang kurang dari 10. Jadi 2, 4, 6, dan 8. Yang F, mohon maaf ini F ya. Di sini bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti di sini F, harusnya F itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini E gabungan F yaitu himpunan yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kan L 1. Kita gabung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya ini ya. Kemudian gambar diagram V-nya seperti ini adik-adik. Ini yang E. Yang E kan anggotanya 2, 4, 6, 8. Yang L anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka yang diarsir yaitu yang E ini dan yang F ini ya. Jelaskan. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Di sini diketahui A adalah himpunan semua faktor dari 24 dan B adalah himpunan bilangan caca genap yang kurang dari 15. Nah, di sini yang ditanyakan yang A, tentukan gabungan dari himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian tulislah N, banyaknya ya, banyaknya dari gabungan dari himpunan A dan B. Nah, yang B, tentukan N gabungan dari himpunan A dan B dengan menggunakan rumus. Nah, ini ditulis biasa, yang ini menggunakan rumus. Yang A, dari yang A, ini kan semua faktor dari 24. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang B, bilangan cacah genap yang kurang dari 15. Ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian di sini ada A gabungan B. Adalah himpunan yang anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24 ya. Ini benar kan? Jadi banyaknya gabungan himpunan A dan B itu ada 11. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Kemudian yang B kita tentukan menggunakan rumus. Nah, di sini kan A irisan B. A irisan B itu ada berapa? Yang himpunan A ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Ada 2, ada 4, 6, 8, dan 12 ini ya. Ada 5. Nah, ada 5 kan. Kemudian banyaknya gabungan himpunan A dan B sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya
irisan himpunan A dan B. Nah, di sini kan himpunan A-nya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan? Kemudian banyaknya himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Ada 8. Dikurangi dengan banyaknya irisan dari himpunan A dan B. Nah, di sini kan ada 5. Jadi, jawabannya ada 11. Nah, kita bandingkan dengan ini. Berarti hasilnya sama ya. Ada 11, 11. Kemudian kita ke materi yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B atau A dikurangi B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B didefinisikan sebagai, di sini A dikurangi B sama dengan himpunan yang anggotanya yaitu X, di mana X itu anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini contoh soal. Kemudian kita ke contohnya ya. Yang pertama, diketahui P sama dengan himpunan semua faktor dari 15 dan Q adalah himpunan bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20. Nah, di sini yang ditanyakan, dengan mendaftar anggota-anggotanya, tentukan himpunan berikut. Yang A ada P irisan Q, yang B ada P dikurangi Q, dan yang C ada Q dikurangi P. Nah, di sini dijawab. P adalah himpunan anggotanya 1, 3, 5, dan 15. Kan semua faktor dari 15 itu ada 1, 3, 5, dan 15. Q adalah himpunan bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20. Maka anggotanya yaitu 4, 8, 12, dan 16. Kemudian di sini yang A, kan ditanyakan P irisan dari Q sama dengan himpunan kosong. Kenapa kok himpunan kosong? Karena di sini himpunan P yang anggotanya itu juga himpunan Q itu tidak ada ya. Di sini kan 1. Nah, di Q itu tidak ada yang 1. 3, di sini tidak ada juga 3. 5 tidak ada, yang 15 juga tidak ada. Maka di sini P irisan Q itu himpunan kosong. Yang B, P dikurangi Q. Nah, tadi kan selisih himpunan itu adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Berarti semua anggota P yang tidak menjadi anggota Q. Di sini anggota P kan 1, 3, 5, dan 15. Dan ini semuanya tidak menjadi anggota Q. Jadi P dikurangi Q yaitu 1, 3, 5, dan 15 anggotanya ya. Jadi sama dengan P itu sendiri. Nah, kemudian yang C, Q dikurangi P sama dengan, nah kalau Q dikurangi P berarti semua himpunan anggota Q yang tidak menjadi anggota P. Jadi semua anggota Q yang tidak menjadi anggota P. Berarti kan 4, 8, 12, dan 16. Karena anggota Q lengkap ini tidak menjadi anggota P. Jadi Q dikurangi P yaitu Q itu sendiri. Nah, jadi P dikurangi Q itu berbeda dengan Q dikurangi P. Begitu ya. Kemudian kita lihat diagram Venn-nya. Di sini ada P dan Q. Nah, P itu kan ada 1, 5, 3, dan 15. Yang Q ada 4, 8, 12, dan 16. Sini ada, ini diarsir semua ya, karena ini merupakan, tadi ditanya selisih himpunan P dan Q. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Ada dari diagram Venn di samping. Jadi, gambar diagram Venn-nya seperti ini ya.
Di sini P, anggotanya P tadi 135 dan 135 dan 15. Anggotanya dari Q tadi kan 4, 8, 12, dan 16. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Di sini dari diagram Venn di samping, tentukan selisih himpunan berikut. Nah, yang A ditanyakan S dikurangi P irisan Q. Kemudian yang B ada S dikurangi P gabungan Q. Dan yang C ada P gabungan Q dikurangi P irisan Q. Kemudian kita bahas dari yang A terlebih dahulu ya. Di sini ada S dikurangi P irisan Q sama dengan S dikurangi C, D. Nah, irisannya kan yang ini. Nah, ini ya irisannya. Berarti C dan D, C, D anggotanya. Jadi S dikurangi C, D berarti tanpa ini S, tapi tanpa ini berarti ada A, B, E, F, G, H, I, J. Nah, ini ya. Kemudian yang B, S dikurangi P gabungan Q sama dengan S dikurangi P gabungan Q. Berarti semuanya A, B, E, C, D, F, G. Dikurangi itu ya. Jadi, karena dikurangi P dan Q, berarti S dikurangi P gabungan Q, jadi H, I, J. Ini saja ya, H, I, J. Kemudian yang C, P gabungan Q dikurangi P irisan Q. Di sini P gabungan Q tadi, ini kan, A, B, E, C, D, F, G. Ini. Kemudian, P irisan Q ada C, D. Maka dikurangin. Berarti tinggal A, B, E. Ini karena ini sudah dikurangi sama ini, jadi F, G. Seperti itu. Kemudian kita ke materi yang keempat ada komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya yaitu X, di mana X bukan anggota dari A dan X anggota dari S. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. P merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Q merupakan himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, dan 7. Kemudian di sini nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya dan buatlah diagram Venn-nya dengan memberi arsiran. Nah, di sini A irisan B komplement irisan A dan irisan dari himpunan P dan Q. Dan komplement himpunan P gabungan komplement himpunan Q. Yang B ada komplement himpunan P gabungan Q dan komplement himpunan P irisan komplement himpunan Q. Nah, di sini kita bahas dari yang A. Ada P irisan Q. Nah, P irisan Q-nya yaitu 2,4 ya. Coba kita lihat irisan P irisan Q. Nah, di sini 2 dan 4. Yang lainnya bukan ya, hanya 2 dan 4 saja. Kemudian, anggota P, anggota komplement himpunan P irisan Q adalah semua anggota S yang bukan 2 dan 4. Jadi, komplement himpunan P irisan Q itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena tadi kan S-nya kan lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi karena
komplement, jadi kan bukan anggota dari ini, tapi anggota dari S. Jadi 2 dan 4-nya tidak ikut serta ya. Kemudian diagram Venn dari komplement himpunan P irisan Q adalah seperti ini adik-adik. Di sini P, nah P-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya itu 2, 4, 6, dan 7. Di sini S yang bukan anggota P dan Q itu kan ada 8, 9, dan 10. Maka komplement dari himpunan P irisan Q itu yaitu 2 dan mohon maaf yang bukan tuh 2 dan 4. Jadi ya ini semuanya merupakan komplement dari himpunan P irisan Q. Jadi yang diarsir ini semuanya ya, kecuali yang ini yang berwarna putih. Kemudian komplement himpunan P adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini kan P kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, komplemennya berarti 6, 7, 8, 9, dan 10. Sini komplement dari komplement himpunan Q. Nah, himpunan Q kan 2, 4, 6, 8. Nah, berarti komplement himpunan Q yaitu 1, 3, 5, 8, 9, 10. Ini tidak masuk ya. Karena ini anggota dari Q. Jadi kan kalau komplement itu bukan anggota dari Q, tapi anggota dari S. Nah, ini anggota Q, berarti kalau komplement dari komplement himpunan Q, berarti yang bukan himpunan Q. Berarti kan 1, 3, 5, 8, 9, 10. Gitu ya. Jadi, komplement P gabungan komplement himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini yang B. Di sini yang B ada P gabungan Q. Nah, di situ adalah himpunan yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota komplement himpunan P gabungan Q adalah semua anggota S yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, yaitu 8, 9, dan 10. Diagram Venn dari komplement himpunan P gabungan Q adalah seperti ini. Ini kan P, ini Q. Nah, komplementnya itu yang ini. Yang di luar ya, berarti bukan anggota dari P dan bukan anggota dari Q. Kemudian di sini komplement himpunan P adalah, ini kan himpunan P, komplement himpunan P. Sama dengan berarti 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian komplement himpunan Q yaitu 1, 3, 5, 8, 9, dan 10. Jadi, komplement P irisan komplement Q adalah himpunan yang anggotanya 8, 9, dan 10. Sini kan yang sama 8, 9, 10 ya. Kemudian contoh selanjutnya. Diketahui S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A itu himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Dan Q himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 6. Nah, di sini ditanyakan nyatakan A komplement himpunan A gabungan irisan himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, buatlah diagram Venn-nya dengan memberi arsiran. Nah, pembahasannya di sini yang A terlebih dahulu. Ini ada komplement himpunan A. Nah, komplement himpunan A di situ kan ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Gabungan A irisan B. Maka di situ A irisan B itu 1 dan 3. Maka
himpunan, maka himpunan dari komplement himpunan A gabungan A irisan B itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Langkah-langkah membuat diagram Venn komplement himpunan A gabungan A irisan B. Itu seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu komplement himpunan A. Komplement himpunan A berarti anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Nah, ini kan anggota A. Berarti anggota S yang bukan anggota A, berarti yang diarsir biru ini ya. Kemudian langkah kedua, kita mencari A irisan B. Nah, A irisan B itu kan yang diarsir ini. Kemudian, maka kita gabungkan yang komplement himpunan A dan A irisan B-nya. Nah, ini kan yang ini. Di sini kan. Kemudian yang gabungan itu yang ini. Berarti jawabannya itu yang diarsir ini ya, yang diarsir biru. Kemudian di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Di sini ada 4 latihan soal. Nah, silakan dikerjakan. Nah, ternyata materi kita sudah selesai adik-adik. Selamat belajar dan terus semangat ya adik-adik. Semoga apa yang kakak bagikan dalam video ini dapat bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.